hari terakhir di Rio dan kita udah siap-siap untuk pulang ke Indonesia. Jadi naik cab dari sini ke Terminal 2 Tom Jobim International Airport dan kita akan langsung ke Sao Paulo ke Doha, dari Doha ke Jakarta. Ini akan makan waktu 30 jam, jadi ya let's see. Ada di situ. See you soon. Oke, kita udah dapat seat. Tapi kali ini pulang ke Indonesianya nggak dapat window seat karena itu sudah di book. Memang aku udah book aisle seat sih, kursi lorong. Tapi sayangnya memang nggak ada. Nggak bisa ganti lagi, jadi ya nanti di sana. Oke, see you soon Mario Galeão. Jadi memang tidak banyak flight dari Rio ke internasional. Adanya mungkin flight Emirates, American Airlines, aku nggak tahu pokoknya. Tapi yang ke arah Asia itu nggak banyak. Jadi even Qatar Airways yang paling murah itu naroknya dia ke Sao Paulo terlebih dahulu. Jadi kita akan flight domestik ke Sao Paulo. Dari Sao Paulo ke Doha, baru Doha ke Jakarta. Wah, syukurlah sepi. Pengalaman terakhir di Sao Paulo itu rame banget. Lain, Rio. Nggak ngerti, tapi ini kayaknya iklan koper. Oke, go to the gate. Ternyata gate-nya cukup banyak ya, sampai 43, C44, 49. Sebenarnya dari luar kelihatan kecil sih ini tempatnya. Kita ke gate, udah ada tuh 3347. Oke, naik lagi C. Ini agak aneh gitu, turun ke bawah terus naik lagi. Oke, sudah selesai boarding. Ke kanan ke kiri? Kanan ya? Oh, memang harusnya bisa ke kanan deh. Ini pesawatnya 321. Kita punya space kaki yang cukup longgar ya, karena memang kayaknya Latam itu bagian dari maskapai yang cukup bagus. Di depan itu kelas ekonomi premium. Kemarin waktu ke Rio kita naik kelas itu, sekarang kita dapatnya kelas biasa. Kayaknya bedanya cuma di layanan ya, karena space-nya itu sama gitu kurang lebih ya. Sisanya sama. Dan ini adalah Bandara Internasional Rio, Tom Jobim Aeroporto. Ada dua terminal, sebetulnya ada dua bandara, ada Santos Dumont dan ada Tom Jobim. Santos Dumont itu lebih ke arah domestik, benar-benar murni domestik, kecil banget bandaranya, dan ini yang lebih gede. Oke, see you soon Rio. Pesawat kecil Isso inclui garrafas e frascos com líquidos, evitando assim derramamentos. Inferiores são reservados somente para as bagagens maiores. Nem toda a sua bagagem Kombi jadi armada entah ya, operasional kayaknya. O uso da máscara cobrindo nariz e boca é recomendado durante a permanência a bordo. Juntos faremos uma viagem segura. Bandaranya dari luar nampak gak terlalu bagus, tapi begitu kita masuk ternyata lengkap, cukup luas, bahkan terdapat cukup banyak tenan, ada McDonald's, ada Starbucks, ada yang lokal juga banyak, harganya juga lumayan. Kemudian dan fasilitas lengkap, dan syukurnya layanan di bandara
beda ya dengan sehari-hari, di mana sehari-hari kalau kayaknya nggak banyak orang yang bisa bahasa Inggris, tapi di sini banyak orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi nggak ada masalah selama di bandara, nggak ada masalah berarti. Nah di sini kita akan ke Sampalopo. Oke, kita udah pushback. Ele estará localizado embaixo do seu assento. Tirem-no da embalagem, passem-no sobre a cabeça, ajustem-no ao corpo e prendam as alças na cintura. Ao sair do avião, inflem o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança no bolsão à sua frente. Muito obrigado. You can find all this information in the safety card located in the seat pocket in front of you. Thank you. Itu ada gereja di atas bukit, jauh banget. Nggak kelihatan di kamera. Ya, cara penyebutan gereja church itu sama. Di sini sebutnya gereja. Mungkin karena pengaruh Portugis kan ya. Portugis kan datang ke Indonesia pertama kali, yang bawa Kristen itu ya nggak tahu ya. Caso haja Tapi desconexão da Portugis ya cabine, kan. os passageiros seperti usam apa a nggak tahu. máscara de proteção, retire-a Karena itu antes de utilizar penyebutannya a sama, máscara de gereja, oxigênio da aeronave. gereja. Obrigado. In the event of loss of cabin pressure, if you're ternyata masih dapat layanan, masih dapat chips, Brazilian chips sama air putih. Kalau ini pisang aku bawa sendiri. Kalau di depan itu ada Coca-Cola dan lain-lain. Udah pilih, bahkan ada bir kayaknya. seats and place them in the upright position. Take care to let your tables and fasten your seats Oh, belt. juga cantik If you banget have ya. computers, you must turn them off and store them. Dengan The smaller gedung-gedung. devices must be held or stored in the seat pocket in front of you. Thank you. Tipikal kotanya agak sedikit berbeda ya dengan Rio. Jadi dia masih banyak rumah gitu. Tapi apartemen juga tinggi tuh, banyak banget sama gedung-gedung tinggi apartemen. Tapi sisanya rumah. Apa katanya Sao Paulo ini basisnya tuh bisnis gitu. Jadi banyak orang tuh yang cukup kaya gitu. Representasinya itu cukup kaya. Beda dengan Rio yang sebagian itu banyak banget sekali pekerja. Tapi itu masih ada favela kayak semacam favela gitu ya.
Sao Paulo. Sao Paulo again. Oh, Sao Paulo again. Kita punya 4 jam di sini. Akhirnya, kalau kemarin buru-buru karena cuma 2 jam 1 jam mungkin malah. Tiba di Sao Paulo, nanti mau coba recheck-in mungkin ya, atau apapun itu namanya, mau ganti seat karena udah banyak aisle seat. Posisi positifnya aisle seat itu gampang, enak ke kamar mandi segala macam, lagian juga penerbangannya malam, tertutup dan lain-lain. Tapi tetap aja kayaknya kurang afdol gitu kalau nggak pakai window seat ya. Mau coba ganti, ntar nanti baru kita. Kayaknya itu promosi Sao Paulo 4 jam. Kalau seandainya lebih dari 4 jam, sedikit aja lebih aja dari kayak 5 jam gitu, mungkin bisa explore Sao Paulo sebentar. Terminal 3 internasional. Jadi memang yang paling rame itu ya terminal bandaranya Sao Paulo ini rame banget. Kemarin waktu transit dari internasional ke domestik itu wah parah, ini penuh ini sampai ya cuman dapat 15 menit atau 10 menit menjelang take off pesawat atau menjelang boarding. Oke, kita ke terminal 3. Let's go. Enaknya terminalnya nggak perlu jauh-jauh pakai ini ya, pakai kereta bandara atau apapun itu. Ya harusnya benar sih. Terminal 3. Meskipun kemarin waktu dari terminal 3 ke terminal 2 agak bikin membingungkan arahannya. Suruh naik, turun, naik lagi. Apapun itulah. Terminal 3. Berharap masih bisa masuk ke counter check-in ya. Jadi mau ganti ke window seat. Lorong buat transfernya kayak lorong rumah sakit atau apapun itulah, sepi. Oke, ini dia terminal 3. Ada restoran, shops juga ada, duty free juga ada. Kayaknya harus ganti uang di sini deh. Ya, sayang banget nggak bisa keluar lagi. Ini tadi udah terlanjur lewat imigrasi, jadi nggak bisa lewat lagi. Ya udahlah ya, terpaksa kita harus ambil aisle seatnya. Enjoy the 30 hours flight. Kita harus cari makan dulu yang penting. Pizza Hut, harus cari tahu harganya bro. Ternyata nggak harus melalui check-in counter, jadi cari gate buat Qatar Airways dan ketemu, akhirnya minta buat diganti di sana, dan masih ada window seat tapi di belakang, tapi but it's okay. Itu lebih baik ya, kayak ngerasa nggak enak aja gitu, nggak lihat apa-apa. Apalagi berharap nanti sampai Doha itu sore gitu kan, jadi kita masih bisa melihat 1-2 view lah semoga ya kan. Kalau kemarin kita di Doha itu udah malam banget, tapi sekarang cukup siang. Tadi lihat ada makanan 15 Brazilian reals, so aku akan ambil beli makanan situ aja. Review dikit bandaranya ini, nggak terlalu gede ya, bagus banget. Kotak-kotak mengotak semua, tapi cukup rapih dan nggak terlalu gede, jadi nggak terlalu capek jalan kaki. Tuh, Pizza Creek, apa itu, 15 Brazilian real. Hi, can I have a partir de yang paling murah.
soto kayak semacam wrap gitu. Pizza crack dia bilangnya. Cari karena semuanya pakai bacon. Jadi nyari minta yang chicken tadi. Tadi minta yang beef tapi nggak ada. Dan kayaknya ini makanan paling murah karena ada beberapa pegawai di sini tuh yang jajan di sini gitu. Jadi ya bisa jadi kantin pegawai gitu kan. Sementara yang lain semuanya buat calon penumpang. Misalnya ada Subway, ada Pizza Hut, ya, jadi yang nggak familiar dengan makanan lain bisa ada. Pesawat yang akan bawa kita 15 jam flight dari Sao Paulo ke Doha. Atau apa itu ya? Sih Boeing kita naiknya ya. Tapi aku cek sempat gak realize ya, kenapa orangnya kok sepi gitu. Ternyata memang flightnya itu 19.55 atau 7.55. Ini baru 18.55, baru sejam. Tapi nggak apa-apa, kita ngantri pertama karena mumpung masih sedikit gitu ya. Nanti takutnya bakal rame banget nih pasti. Siap-siap bentar ya. Banyak yang belum masuk line. Ini apa namanya? Garbaratanya. Ini bukan garbaratanya sih, cuman menuju garbaratanya gede banget. Gak expect kayak gini. Tuh, muter gitu. Ini masih ada satu lantai lagi nih. Ini berarti untuk mengakomodir pesawat wide body ya, kayak Airbus berapa sih yang gede tuh? A320 ya? Nggak tahu, lupa. Wow. Jadi ada di atas, ada di bawah ini. Keren. Seat kita jauh banget, 47K. Ini mobil cateringnya nih. Tara Pak jreng. Nah, garbaratanya juga jauh banget kan. Second right. Oh, Baliska ya, sebelah kanan. Berapa kali udah belah kiri terus ya? Baru dari sini. Nih, first class-nya cek. Enak. Ini first class atau business class. Kayaknya first class-nya di depan situ deh. Tangan gue masuk. Ada orang. Oh, bisa berhadapan gitu ya? Ada belakang, kayak naik kereta ekonomi. Oh, ya kayak naik kereta ekonomi. Yang ini nggak ada belakang. Kita udah di sayap. Wing. Tadi kalau kita ambil 20D ya, sini ya. Oh, di sebelah sana tadi sebelumnya. Bener nggak? Ya udah lah, ngapain? Meskipun sebenarnya belakang ini
lambat keluar ya. Jadi nanti kayaknya kejar-kejaran lagi di anjay, 47 jadi belakang banget. Jangan paling belakang. Enggak paling belakang sih kayaknya. Ini paling belakang anjir. Astagfirullahaladzim. Paling belakang gila. Berikutnya 35. Masih oke lah. How are you? 47. Sorry. Sorry, I'm 47K. 47K. Window seat. Thank you. Review sedikit. Sama seperti sebelumnya, Airbus sebelumnya. Seatnya lemah segini. Sama aja lah ya. Kemudian ini adalah ini apa sih namanya? Ini video on demand ya. Tapi Inggris. Basically sama banget. Bedanya ini kemarin flight kita itu 15 jam pas, bukan 15 jam, 14 jam 55 menit. Kali ini dari Brazil ke Qatar itu 14 jam 14 menit. Lebih cepat sedikit ya. Ini lebih responsif, tipikal tombolnya ketimbang kemarin. Nih, lebih gampang. Kemarin tuh agak kurang nyaman gitu. Dan kemarin ada bug sedikit. Flight map-nya muncul di sini nggak mau hilang. Jadi begitu nonton, nggak bisa buka apa-apa. Sama nggak ada kamera. Jadi ya udahlah. Entertainment kita cek. Harusnya kemarin nonton Harry Potter. Apakah ada di sini atau enggak? Nggak tahu. Udah lama banget pengen nyelesain nonton Harry Potter, nonton ulang Harry Potter, nyelesain sampai The Deathly Hallows, tapi lupa terus nggak sempat atau apapun itu. Ada The Menu, tapi kemarin nonton The Menu nggak ada subtitle Inggrisnya, agak susah nontonnya. Jadi cukup baru ya berarti ya. Oh, kalau ada The Menu nggak ada Harry Potter, seingat gue. Ya, anyway, cukup responsif, lebih enak daripada yang kemarin. Video yang cukup menarik ya. Taksi. Faz tempo. Páscoa, Digão. Like até no início, né? Pegamos uma vez, tem uma câmera embaixo do avião. Ah, a gente pegou. Que tinha embaixo. Tava eu e o senhor só. Eu já peguei ele na parte.
something about chicken. Sampai yang kira Brazilian chicken something like that. So aku pilih Brazilian itu rice itu, dan ternyata itu benar vegan. But okay. Ya. Lagi pilih tontonan. Udah kayak makan di kantor. Makan. Serve ketiga makanan, dapatnya chicken pasta with chicken and vegetables, fruit, pudding, roti. Mau minta diet coke tapi nggak ada, adanya Coca-Cola biasa. So, fine. Ini kayaknya melintas di atas Oman. Welcome to Hamad International Airport, Doha, Qatar. One of the best airport in the world. Harus men-try penerbangan berikutnya 17.40, jadi udah 17.46. Artinya kita cuma punya 1 jam untuk ke penerbangan berikutnya. Agak nggak enak ya, dari duduk berjam-jam kemudian harus lari terus jalan cepat. Harusnya naik lewat travelator ini, aduh salah, nggak tahu. 16.50 transfer. Masih bisa kita kejar, dan kita akan keliling sedikit lah di
Hamad International Airport ini. Karena masih ada waktu, kita keliling sedikit. Jadi fokusnya itu kalau gate sini itu fokus ke A, B, C, D, E, baru kemudian reach. Jadi kita akan ke C sana. Bisa aja langsung dari situ, tapi nggak masalah. B dan A. Ini the famous one. Take picture in here. Kemudian baru kita jalan. Kayaknya pintu masuk bandaranya dari sana ya, internasional. Udah lewat, ngambil gate di C6. Oke, sebelah situ. Waktunya masih cukup sih, karena gate-nya juga bukan gate yang jauh, 20 sekian itu enggak. Jadi gate-nya ini cuma gate C6. 17.40 pasti kekejar. Sini banyak banget ya jualan ya. Samsung, kemudian ada Hermes, Louis Vuitton. Nggak tahu nyebutnya benar atau enggak. Ini kalau beli HP bisa di free duty, tapi nanti begitu nyampe Indo kena bea cukai juga, kena bea masuk. Nah, tadi itu kita udah ke bonekanya. Oke, sorry. Di sini C6. Nah, kalau kemarin di Rio, di Sao Paulo, di mana tuh jarang banget ketemu orang Indo. Ini udah flight ke Jakarta, jadi pasti ketemu lah. Tukar uang? Nggak perlu lah, nanti tukar uangnya di Indo aja. Dompet kemana ya? Oh, di dalam. Kalau gate-nya jauh bisa naik sebenarnya. Nah, kita satunya ya. Kalau gate-nya jauh bisa naik sebenarnya. Nah, kita satunya ya. Kalau udah flight ke Jakarta, ketemunya ya semua orang Indonesia ya. 17.40. Ini jam Indo. Udah di pesawat menuju Jakarta ya. Isi Jawa dan Indonesia semua ngobrol, bahkan bisa pakai bahasa satu kampung, bahasa Jawa, bahasa Palembang. Kayak menyenangkan gitu ya. Tuh, wih, cakep bener. Sini. Wah, udah malam sih sayangnya ya. Malam. Tapi memang kalau di bandara itu, apalagi kelas-kelas yang gede kayak Hamad ini, udah nggak kelihatan sih memang udah malam atau masih pagi, masih siang. Airbus A390, 350-900. Nggak ada remote, all touchscreen. Semoga cukup responsif ya. Sama ini ada kartu buat mungkin kredit card yang bisa tempel, casan, charger. Persis di wing, keren. Oke, beaver, kita langsung lavatory check aja lah. Lavatory check, sempit banget, beda dengan yang tadi. Iya, ada ini. Oke. Soap, air, parfum. Fine. Aku saya sedikit langsung ya. Tapi ya udahlah.
To adjust, pull the strap to tighten the belt. To unfasten, lift the flap and pull the ends apart. When the seatbelt sign is illuminated, you must remain in your seat with your seatbelt fastened. If you plan to sleep during the Jakarta. Yay. Yay. Can I? Oh, thank you. Wow. Thank you. Thank you. Bye-bye. Wow. Finally dari perjalanan 7 hari berangkat dari Palembang, Jakarta, Rio, dan Rio balik lagi. Sekarang udah sampai di Terminal 3, si paling ultimate Jakarta. Ya, ambil bagasi. Terima kasih. Terima kasih apa ya? Demikian video ini dibuat iseng-iseng karena sayang banget kalau ke Rio nggak di-share ke orang-orang. See you.